Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan salah satu bagian penting dalam siklus pengeluaran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri yaitu Widiana Putri dengan NIM 24 10 11 2008. Nama saya Nadia Ulia dengan NIM 24 10 11 21. Saya Nafisa Noya Sabira dengan NIM 24 101 120 24. Saya Lundua Nugra dengan NIM 24 10 11 20 27. Saya Putri Abidah Kamelia dengan NIM 24 10 11 2034. Saya Karisa Kalimat Sadia dengan NIM 24 10 11 2035. Saya Roblin Fernando dengan NIM 24 10 11 20 30. Baik, akan saya lanjutkan. Siklus pengeluaran yaitu sistem pembelian bahan baku di PT Prisma Mandiri Selaras. Proses pembelian ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi, kualitas produk, dan juga efisiensi biaya. Di perusahaan ini, proses pembelian bahan baku dilakukan secara langsung oleh pemilik perusahaan, yaitu Bapak Sunarto. Beliau tidak hanya berperan dalam keputusan akhir, tapi juga turun langsung dalam proses pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengapa pembelian dilakukan langsung oleh pemilik? Karena Pak Sunarto ingin memastikan bahwa setiap bahan baku yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dengan datang langsung ke supplier, beliau bisa menilai sendiri bahan-bahan yang ditawarkan dan memilih berdasarkan kualitas yang terbaik, bukan sekedar harga. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan di perusahaan ini masih bersifat sentralistik, di mana peran pemilik sangat dominan meskipun tidak ada bagian pembeli khusus. Prosesnya tetap tertib dan terdokumentasi dengan baik seperti yang akan dijelaskan dalam flowchart berikut. Flowchart dimulai dari bagian gudang. Proses pertama adalah memeriksa persediaan barang. Ketika stok bahan baku habis, bagian gudang akan mengirimkan permintaan pesanan kepada supplier. Setelah permintaan diterima, supplier akan memprosesnya dengan membuat dua faktur. Faktur pertama yang diberikan kepada pemilik perusahaan sebagai bukti tagihan, dan faktur kedua yang disimpan oleh supplier. Selanjutnya, faktur ini dikirim kepada Pak Sunarto untuk proses pembayaran. Di sini terlihat bahwa alur dimulai dari kebutuhan operasional atau gudang, diteruskan ke eksternal atau supplier, lalu ke bagian keputusan keuangan atau pemilik perusahaan. Setelah menerima faktur dari supplier, Pak Sunarto langsung melakukan pembayaran secara tunai. Sistem ini cukup sederhana karena tidak melalui kredit ataupun termin, melainkan cash basis. Nah, pembayaran tunai ini langsung dicatat dalam bentuk kas keluar. Dari bukti kas keluar tersebut, buat laporan pengeluaran kas sebagai bentuk dokumentasi atas transaksi kas yang telah keluar. Nah, disinilah penting dicatat bahwa meskipun proses dilakukan manual yang sederhana, tetapi tetap ada kontrol internal berupa dokumen pendukung dan juga pencatatan formal. Setelah supplier menerima pembayaran, mereka akan segera mengirimkan barang yang dipesan ke gudang. Barang yang dikirim akan diterima oleh bagian, dan setelah diperiksa, gudang akan membuat laporan penerimaan barang. Laporan ini menjadi bukti bahwa barang telah diterima sesuai dengan pesanan. Proses ini menutup siklus pembelian bahan baku di perusahaan. Jadi alurnya dimulai dari stok habis, kemudian pemesanan, kemudian pembayaran, lalu pengiriman, dan yang terakhir penerimaan. Dalam flowchart ini terdapat beberapa dokumen penting yang menjadi kontrol dan bukti fisik proses. Pertama, itu ada faktur 1 dan faktur 2 dari supplier. Kedua, bukti kas keluar dari pemilik perusahaan setelah membayar. Ketiga, surat pelunasan pembayaran yang dicatat oleh supplier dan pemilik. Dan terakhir, ada laporan penerimaan barang dari gudang. Setiap dokumen ini memiliki peran penting dalam proses akuntansi karena digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dan audit.
Secara keseluruhan, flowchart yang ditampilkan sudah menggambarkan proses dengan cukup baik. Penggunaan Swimlane memudahkan kita melihat tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu dari bagian gudang, supplier, pemilik perusahaan, dan bagian pengiriman. Sistem ini menunjukkan kontrol internal yang kuat meskipun sederhana. Dengan proses langsung dan tunai, resiko piutang atau keterlambatan dapat dihindari. Sistem ini cocok untuk usaha-usaha kecil menengah yang masih dikelola langsung oleh pemiliknya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Atas waktu dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera.